Selamat pagi sahabat RSKM, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Itu menurut WHO tahun 2020, yaitu hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan darah tinggi. Kita akan langsung bertanya pada ahlinya ya. Di sini nanti kita akan kedatangan tamu dari salah satu dokter terbaik yang kita miliki di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, Dr. Christian Dion Sailan, spesialis penyakit dalam Mars. Halo. Selamat datang dokter. Selamat pagi, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Baik, Iya. seger. Iya dok, ini kita akan membahas tentang hipertensi ya dok? Iya. Sebenarnya HT itu atau hipertensi itu apa sih dok? Iya. Jadi hipertensi itu adalah nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu dikatakan tekanan darah tinggi kalau kita mengukur yang alat tensi itu kalau tekanan darahnya itu di atas 140/90. Jadi itu yang dianut oleh oleh para ahli di Indonesia. Jadi, kalau misalnya tekanan darah di atas 140/90 itu yang dinamakan darah tinggi. Kalau untuk faktor resiko dok? Iya. Jadi faktor resiko itu ada dua hal besar. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat dirubah, yaitu umur, jenis kelamin, dan juga faktor genetik. Jadi hipertensi itu adalah penyakit turunan, ya. Nah, faktor yang kedua adalah faktor yang bisa dirubah, misalnya pola hidup, pola makan, terus obesitas atau kegemukan kayak saya ini ya. Saya juga jangan dicontoh ya para sahabat RSKM ya. Dan juga penyakit-penyakit penyerta lainnya. Itu yang bisa dikontrol dan bisa dirubah, Mbak Yana. Kalau untuk itu dok, mitos, biasa kan banyak orang yang menyebar di masyarakat luas. Mitos apa aja sih tentang hipertensi itu? Nah banyak yang bilang kan, saya mau meluruskan ya, mitos-mitos yang ada di luar. Yang pertama adalah hipertensi bisa disembuhkan. Nah, itu mitos yang salah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hipertensi itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Nah, orang dengan hipertensi yang terkontrol, itu dia akan bisa menjalani hidup sama seperti orang biasa gitu, Iya. tetapi pakai obat. Yang kedua adalah hipertensi itu harus merasa pusing. Biasanya pasien banyak gitu. Iya. Saya tidak merasa pusing dok, jadi saya tidak Tidak kontrol hipertensi saya. Iya. Nah, padahal pusing itu belum tentu menjadi suatu gejala hipertensi. Ada orang-orang tertentu yang memang tekanan darahnya sedikit naik, terus pusing ya. Nah, itu kita malah mengucap syukur bahwa ada alarmnya. Tetapi ada beberapa orang juga yang dengan tekanan darah yang tinggi sampai 200 mungkin, itu tidak merasa pusing, tidak merasa apa. Nah, itu yang harus juga Malah kita diwaspadai ya dok ya. Dan yang ketiga adalah yang sering saya hadapi adalah gini. Oh, kalau tekanan darah itu sudah diobati, saya itu masih bisa bebas makan, saya masih bisa bebas beraktivitas dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita hadapi, kita sikapi. Iya. Karena hipertensi selain juga nanti dengan pengobatan, ada gaya hidup yang harus dirubah dan juga ada juga pola pengobatan yang harus diikuti. Nah, itu yang yang kabar mitos yang sering beredar pada pasien-pasien hipertensi. Iya. Ini tidak lanjuti yang tadi dok, kan dokter bilang kalau banyak orang itu kalau ada keluhan baru kontrol. Nah, bagaimana bila hipertensi ini tidak diobati dengan baik sehingga menimbulkan komplikasi? Iya. Nah, kalau hipertensi ini tidak diobati dengan baik, dia akan mengalami komplikasi yang banyak. Bisa kita urut dari atas sampai ke bawah. Yang pertama, kalau di otak, dia bisa terjadi stroke, ya, bisa terjadi stroke, baik itu stroke yang mengalami penyumbatan atau stroke juga yang berdarah. Yang kedua, turun sedikit di mata, bisa terjadi kebutaan mata akibat tekanan darah yang tinggi, namanya retinopati hipertensi. Nah, turun lagi jantung. Jantung bisa terjadi pembengkakan jantung akibat dari tekanan darah yang tinggi. Jadi pasien nanti yang bengkak jantung akan mengeluh sesak, akan mengeluh beraktivitas sedikit itu terasa gampang capek dan lain-lain. Pada ginjal
bisa terjadi yang namanya gangguan ginjal kronis atau gagal ginjal kronis yang akan berujung ke cuci darah. Nah, pada kaki akan terjadi namanya neuropati atau gangguan-gangguan saraf gara-gara tekanan darahnya tinggi. Kaki akan terasa sering pegel, sering kebas, dan lain-lain. Nah, itulah Mbak Yana yang jahatnya hipertensi kalau tidak diatur dengan baik. Nah, Untuk terapinya sendiri dok, untuk mengobati hipertensi. Nah, untuk terapi ya, Bapak Ibu sahabat RSKM, itu yang pertama adalah kita harus mengelola gaya hidup kita dulu. Ya. Yang pertama mengelola gaya hidup itu istilahnya kelola stres dengan baik. Tidak boleh stres berarti Ya, dok, jangan, ya namanya orang hidup pasti ada masalah, tetapi jangan terlalu dipikirkan sampai itu mengganggu kita. Yang kedua adalah pola makan yang baik. Pola makan yang baik adalah garam dikurangi, ya. Bukan berarti tidak pakai garam ya. Iya. Garam dikurangi, terus asupan gula dikurangi, dan juga asupan makanan-makanan yang berlemak. Misalnya contohnya adalah lemak, kulit ayam, atau mungkin jeroan ya, jeroan dan makanan-makanan seafood ya. Kecuali ikan ya, ikan masih boleh, tapi seafood kayak kepiting, kerang, cumi, udang itu harus dikurangi. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah yang berikutnya, setelah makanan, bagaimana kita gerak badan secara teratur. Dengan kita olahraga 3-5 kali seminggu, 30 menit saja untuk awal. Itu akan bisa membantu mengatur, menormalkan tekanan darah tinggi. Dan yang berikutnya baru dengan pengobatan. Berobatlah secara teratur ke dokter sesuai dengan anjuran ya. Iya. Biasanya kalau di Rumah Sakit Mojowarno, pada awal datang pasien akan diberikan obat sambil kita pantau. Dan pada akhirnya nanti kalau sudah bagus, sudah teratur, sebulan sekali. Nah, selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan tadi yang komplikasi tadi. Pemeriksaan jantung, pemeriksaan juga ginjal, pemeriksaan juga kolesterol dan lain-lain untuk mendukung semua untuk kebaikan penderita hipertensi itu sendiri. Iya. Berarti itu harus itu ya dok ya, olahraga yang seimbang Ya. dan kontrolnya yang pasti harus Ya. rutin ya. Ya. Jadi tidak hanya waktu saat pusing saja atau ada keluhan saja. Dan kontrolnya kemana? Ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno tentunya. Iya. Mungkin ada pesan singkat dokter untuk para penderita hipertensi di rumah. Iya, ya Bapak Ibu, sahabat RSKM, paling penting dalam penderita hipertensi adalah kontrollah teratur. Jangan dengar kata-kata orang lain yang bilang bahwa, nggak usah kontrol, karena nanti minum obat terlalu banyak nanti bahaya untuk ginjal, atau apa. Jangan dengar kabar-kabar yang tidak benar istilahnya. Dengan kontrol teratur, Bapak Ibu bisa lebih terjaga. Dokter akan memberikan nasihat, memberikan advice untuk kebaikan Bapak Ibu. Nah, selain kontrol juga 3 hal tadi. Yang pertama adalah kelola stres dengan baik. Ya, yang kedua adalah pola makan. Pola makan membatasi asupan garam, membatasi asupan makanan berlemak, membatasi asupan juga makanan yang terlalu manis. Yang ketiga adalah berolahraga atau gerak badan secara teratur. Gerak badan secara teratur bagaimana? 30 menit 3-5 kali seminggu. Nggak usah berat-berat ya Mbak Yana, misalnya jalan pagi atau apa. Nah, syukur-syukur kalau bisa misalnya ikut pusat kebugaran dan lain-lain. Dan yang paling akhir adalah tetap kita sebagai orang percaya, kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Dan tentu saja saya dengan Mbak Yana di Rumah Sakit Kristen Mojowarno siap membantu sahabat untuk mengatasi masalah hipertensi ini. Iya. Terima kasih ya dok, info dan ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita. Iya. Terima kasih sahabat RSKM. Sahabat RSKM, sampai jumpa.